Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-30 an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Innallah farada faraid. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbagai kewajiban, fala tudayyi'uha. Maka jangan kau sia-siakan. Wa hatta hududan fala ta'taduha. Dan Allah sudah membuat batasan-batasan, jangan kau langgar. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan engkau merusaknya. Wa sakata an asya', dan Allah mendiamkan diri dari sesuatu, rahmatan lakum, sebagai wujud kasih sayangnya, wa ironisyanin, bukan karena lupa, fala tabhadhu anha, maka jangan mencari-cari hukumnya. Pada hadis ini ada 4 dimensi ajaran Islam. Yang pertama adalah kewajiban. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang mencerminkan kewajiban, seperti kata kutiba, kata farodo. Seperti masalah puasa itu Al-Quran menggunakan istilah kataba atau kutiba. Kalau untuk zakat misalnya dalam hadis Al-Quran, dalam hadis Rasulullah menggunakan istilah farodo. Ini sesuatu yang diwajibkan. Akan tetapi poin yang kedua adalah bahwa di dalam ajaran Islam itu sudah ada panduan-panduan teknisnya. Kalau sudah ada panduan-panduan teknisnya, kita tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri apabila memang di situ tidak ada ruang untuk ijtihad. Seperti dalam urutan sholat, dalam jumlah rakaat sholat, itu merupakan sesuatu yang sudah dipastikan dan kita tidak bisa menambah atau mengurangi. Dan di dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa ajaran Islam itu yang masih membuka ruang ijtihad. Misalnya di dalam masalah zakat disepakati bahwa zakat fitrah itu wajib, zakat mal itu wajib. Akan tetapi kalau menyangkut zakat profesi, ini masih terjadi perbedaan pendapat. Karena pada zaman Rasulullah sudah banyak orang yang memiliki profesi. Seperti profesi jadi tabib, profesi jadi tukang bekam. Tapi Rasulullah tidak mewajibkan zakat profesi. Akan tetapi seiring waktu, para ulama-ulama modern karena melihat orang-orang yang tenaga profesional, hartanya lebih banyak dari para petani, dari orang-orang yang semula diwajibkan zakat, maka untuk menumbuhkan sikap keadilan diwajibkanlah zakat-zakat profesi. Maka di sini ada pengembangan atau perluasan kewajiban. Sesuatu yang pada zaman Rasulullah belum diwajibkan, yaitu zakat profesi, sekarang dikembangkan ada kewajiban zakat profesi yang distandarkan dengan zakat emas dan perak. Kenapa distandarkan dengan zakat emas dan perak? Karena emas dan perak pada zaman Rasulullah bukan hanya berstatus sebagai perhiasan, logam mulia, tapi emas dan perak itu berfungsi sebagai alat tukar. Emas adalah dinar, perak adalah dirham. Maka para ulama menganalogikan apabila ada orang punya mata uang dan mata uang itu diperoleh lewat jalur apa saja yang halal, termasuk profesi-profesi. Kalau kita punya rupiah, punya dolar, punya uang, mata uang apapun, maka jika sudah mencapai nisab emas, yaitu 85 gram emas murni, maka diwajibkan untuk zakat. Hanya ketentuan harga emas ini bukan harga kita membeli, tapi harga jual, yaitu 85 gram emas kali harga jual emas
itulah yang menjadi nisab harta yang dimiliki seseorang, apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya apa tidak. Jadi dalam hal ini untuk zakat profesi yang dilihat bukan profesinya, yang dilihat adalah berapa penghasilan yang dimiliki dari profesi yang dia lakukan. Jika memang mencapai nisab, mencapai 1 haul, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat profesi sekalipun tidak ada pada zaman Rasulullah, namun sekarang ada, tidak masuk kategori pelanggaran atau melampaui batasan-batasan Allah. Lalu Allah juga mengharamkan sesuatu. Kita dilarang untuk melanggarnya, apalagi melanggarnya secara terang-terangan. Di dalam hadis dikatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Umatku yang melakukan kemaksiatan itu masih berpeluang diampuni oleh Allah, kecuali jika melakukannya secara terang-terangan. Apabila ada orang tidak puasa, dia sembunyi-sembunyi agar orang lain tidak tahu kalau dia tidak puasa. Orang yang seperti ini masih punya rasa malu, masih ada peluang diampuni oleh Allah. Namun sulit apabila ada orang dengan bangganya dia tidak berpuasa, menampakkan di depan orang lain, dan yang demikian ini tentu sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dianggap telah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada bagian-bagian tertentu yang Allah memang tidak membahas, lalu dibahas oleh para ulama untuk menentukan hukumnya. Dalam hal ini misalnya ada kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal dari segala sesuatu itu mubah. Jadi apabila ada tanaman atau ada hewan yang tidak ada penjelasan secara detail di dalam Al-Quran maupun hadis, seperti pohon durian atau buah durian, atau di zaman Rasulullah tidak ada, atau binatang seperti jerapah dan yang lain-lain, ketika tidak masuk kategori yang ada di dalam Quran hadis yang diharamkan, maka benda-benda tersebut dihukumi halal. Selanjutnya hadis ke-31 an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang membuatku dicintai Allah dan dicintai oleh orang lain. Faqala ishhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam dunia, maka Allah akan mencintaimu. Washhad fima indan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, yuhibbukan nas. Maka orang lain akan menyukaimu. Hadis ini pertama adalah bahwasanya zuhud itu bukanlah anti terhadap dunia, tapi anti terikat dengan dunia. Al-Quran menyebut istilah dunia itu dengan istilah mata. Mata itu adalah sesuatu yang akan berlalu. Bagi orang Islam, semua harta itu akan berlalu, akan habis. Maka yang terpenting karena harta ini akan habis, maka bagaimana cara mengelola agar harta tersebut itu bisa abadi, bisa permanen. Sebuah harta bisa menjadi abadi permanen apabila digunakan sesuai dengan jalur-jalur yang disyariatkan di dalam agama. Baik untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi ibu, menafkahi ayah, menafkahi kerabat dan yang lain-lain. Harta-harta yang digunakan untuk itu semua sekalipun habis ketika di dunia, namun di akhirat masih tetap ada. Sehingga dengan demikian zuhud tidak masuk kategori orang yang anti terhadap dunia.
akan tetapi anti terikat terhadap dunia. Bisa jadi dia memiliki harta, namun ketika hartanya habis dibagi-bagikan, dia tidak merasa kecewa. Ketika hartanya hilang dicuri orang, dia tidak merasa kecewa. Karena memang di dalam dirinya tidak ada keterikatan terhadap dunia tersebut. Di sisi lain, hadis ini mengajarkan kita tidak tamak terhadap harta orang lain. Apabila kita tidak tamak terhadap harta orang lain, tidak meminta-minta kepada mereka, tidak membebani hidup mereka, maka insya Allah orang lain pun juga akan merasa nyaman kepada kita karena mereka merasa aman dari gangguan kita. Dan pada akhirnya hadis ini memadukan bahwasannya di dalam menjalani hidup kita punya satu standar, yaitu standar zuhud, yaitu tidak terikat dengan kehidupan dunia, namun pada saat yang sama menggunakan kehidupan duniawi, harta duniawi untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan syariat-syariatnya, menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam bentuk harta tersebut. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.